Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul 13 tahun berteman dengan makhluk dunia lain. Cerita ini ditulis oleh Viral 170316. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai tahun 2001, tepatnya saat saya masih sekolah kelas 1 SMP. Nama saya Wisnu, panggil saja saya Inuk. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak saya yang pertama Iwan, lanjut kakak saya yang kedua Yuan. Umur kami tidak terlalu berbeda jauh. Saya dengan kakak saya yang pertama cuma selisih 6 tahun dan selisih 3 tahun dari kakak perempuan saya. Ibu saya seorang penyanyi keroncong dan tembang kenangan, sedangkan ayah saya anggota Polri. Tahun 2001 adalah tahun awal saya masuk SMP. Saya tinggal dengan kakek dan nenek saya. Mungkin sudah tradisi di keluarga saya saat anak beranjak masuk SMP, tidak ada yang boleh tinggal dengan orang tua termasuk kakak-kakak saya dulu waktu SMP. Cuma mereka berdua saat SMP tinggal dengan orang tua dari ayah saya. Sedangkan saya waktu SMP tinggal dengan orang tua dari ibu saya. Saya paling berbeda waktu itu. Awalnya masuk sekolah biasa saja, tidak ada yang aneh. Saya sudah punya rutinitas kalau setiap malam minggu saya pasti pulang ke rumah orang tua saya. Berjalan 4-6 bulan, hari-hari saya lalui seperti anak SMP pada umumnya. Oh ya, saya dari keluarga muslim, cuma emang belum terlalu mengenal agama waktu itu. Saya diajarkan agama sejak saya tinggal dengan kakek dan nenek saya. Sedangkan orang tua di rumah, jujur saja, agamanya masih minim sekali. Waktu tidak terasa, ternyata saya sudah 6 bulan menjadi siswa kelas 1 SMP. Setelah ujian pertengahan semester, sekolah meliburkan siswanya sekitar 1 minggu. Nah, dari awal liburan inilah semua cerita saya dimulai. Setelah ujian selesai, saya bergegas pulang ke rumah nenek saya. Secepat mungkin saya berkemas dan membereskan kamar saya karena saya mau pulang ke rumah orang tua saya yang kebetulan jaraknya cuma 1 jam kalau naik angkot. Akhirnya sampai juga di rumah. Tidak lupa saya memberikan salam untuk ayah dan ibu saya di rumah. Setelah cuci muka, saya melihat ibu saya nampak sibuk di depan lemari pakaiannya. "Mau kemana, Bu?" kata saya. "Lagi siap-siap soalnya besok ada perlombaan menyanyi keroncong," kata ibu. "Ibu mau pergi dulu sebentar. Kamu jangan lupa makan ya. Sudah ada lauk di meja makan tuh." "Iya, Bu. Hati-hati di jalan ya." Selang 1-2 jam, ibu saya pun balik ke rumah. Hal yang pertama saya lihat saat ibu saya pulang adalah sesuatu yang dibungkus koran bekas yang ada di tangannya. "Apa itu, Bu?" kata saya. "Oh, ini cuma baju buat acara besok," ibu menjawab. Tak lama kemudian ibu membuka baju yang ada di dalam bungkusan itu dalam kamarnya. Karena pintu gak ditutup, saya pun agak memperhatikan sembari ingin melihat baju itu. Ternyata baju mirip gaun. Saya nggak tahu apa itu namanya. Warnanya hitam pekat seperti kebaya. Motifnya dipadu dengan selendang yang warnanya juga hitam pekat gitu.
Lumayan menurutku. Malam pun berlalu. Hari ini waktunya tidur, besok baru main, tegasku. Masuklah saya ke dalam kamar dan mulai terbaring. Akhirnya saya pun tertidur. Tetapi di tengah malam tiba-tiba saya terbangun jam 1 pagi lebih 10 menit. Saya melihat jam dinding kamar saya. Tapi waktu itu saya seperti samar-samar melihat bayangan aneh warnanya agak kuning gitu di pojok kamar saya dekat pintu masuk kamar. Awalnya saya biasa saja karena emangnya sekilas ya mungkin cuma 1 atau 2 detik tidak ada yang aneh. Waktu itu akhirnya saya pun kembali melanjutkan tidur. Di malam kedua saya saat di rumah saya. Kembali terbangun pukul 1 pagi lebih 10 menit. Aneh pikirku, kenapa saya bangun lagi secara tiba-tiba? Lanjutin tidur sajalah pikirku. Akhirnya ku coba untuk memejamkan mata. Belum begitu tertidur, saya dikejutkan oleh sesuatu. Seperti ada yang menarik kaki saya di dalam selimut. Saya pun kaget dan terbangun lagi. Siapa? Siapa? Pikirku tak ada orang di kamar. Aneh sekali pikirku, atau mungkin hanya mimpi. Saya pun memejamkan mata lagi. Belum sempat tertidur kali ini ada yang mengelitiki kakiku. Saya langsung bangun dan teriak, "Bu! Bu!" Ibu pun masuk ke dalam kamar. "Ada apa kok teriak-teriak? Ada yang menarik kaki dan mengelitiki kaki saya, Bu." "Mimpi kali kamu deh." "Tidak, Bu," jawab saya. Aneh banget pikirku. Saya pun kembali tidur dan tidak terjadi apa-apa lagi sampai keesokan paginya. Di malam ketiga, saya menjelang tidur, saya baru menyadari ada yang aneh pada kamar saya. Kamar saya begitu terlihat cerah, tidak seperti biasanya yang suasananya terlihat kurang enak dilihat. Waktu sudah jam 9, saatnya tidur pikirku, karena seharian lebih bermain dengan teman-temanku di desa. Mata pun terpejam dan malam itu juga saya bermimpi, mimpi yang agak aneh menurut saya. Di dalam mimpi saya dikejutkan oleh sosok wanita cantik memakai kebaya adat Jawa, rambutnya terurai, panjang berdiri di dalam kamar saya. Saya pun kaget dan terjatuh, tak disangka sosok wanita itu terbang di atas langit-langit kamar dan posisinya sejajar sama saya yang saat itu terjatuh di lantai dengan posisi terlentang. Namun yang lebih mengejutkan, tiba-tiba sosok wanita itu meludahi saya tepat di atas muka saya. Saya yang melihat itu cuma bisa menangis. Saat itu juga saya terbangun dan kaget karena dapat di pojokan kamar saya melihat bayang-bayang wanita itu. Saya tidak bisa berkata-kata. Semua badan saya kaku. Saya pun memejamkan mata dan berdoa segala doa yang saya ingat. Sampai akhirnya badan saya bisa digerakkan kembali dan saya membuka mata. Kulihat jam menunjukkan jam 1 pagi lebih 10 menit. Waktunya sama persis seperti 2 malam sebelumnya. Gila, gila pikirku. Ada yang tak beres dengan kamarku. Aku pun segera beranjak dari kamar. Keringat dingin masih mengucur deras. Lalu saya pun terdiam sebentar dan duduk di sofa depan TV sambil menyalakan TV dengan suara agak keras. Lampu di ruang tamu masih mati, belum saya nyalakan, hanya cahaya TV yang menyinari ruang tamu. Tiba-tiba badan saya terasa lelah sekali. Kubaringkan tubuhku di sofa. Mungkin lebih baik begini, pikirku. Tidur di depan TV. Saya pun berniat untuk tidur, tapi perasaan saya selalu gelisah. Walaupun mata sudah sulit untuk dibuka. Wah, mungkin karena TV masih menyala, pikirku. Akhirnya ku cari remote TV yang seingatku saya taruh di sebelah sofa. Waktu mau meraih remote TV, saya kaget bukan kepalang. Ternyata yang saya raih adalah sebuah tangan. Saya memegangnya dan rasanya dingin sekali.
Secepat kilat saya lepaskan tanpa berani membuka mata sedikit pun. Selang beberapa detik saya mendengar suara motor di depan rumah saya. Wah, mungkin kakakku pulang. Dia emang suka keluar malam dan pulang pagi. Saya dengar suara pintu dibuka dan langkah kaki sangat jelas berjalan di samping saya. Alhamdulillah, pikirku, kakakku sudah pulang. Lalu ku beranikan diri mengambil remote TV dengan niat mau mematikan TV dan beranjak tidur. Ku buka mata saya dan perlahan, Masya Allah, saya tidak melihat siapapun. Tidak ada kakak saya. Terus apa yang barusan ku dengar? Ku beranikan diri untuk berdiri dan menyalakan semua lampu ruang tamu. Akhirnya tanpa disadari, saya pun tertidur dengan TV masih menyala sampai pagi. Keesokan paginya saya bertanya sama ibu, "Mas Iwan di mana, Bu? Udah pulang?" Dan dengan kagetnya yang saya dapati dari jawaban ibu, "Mas Iwan gak pulang hari ini. Dia nginep di tempat temannya." Malam selanjutnya, jantung berdegup sangat kencang saat kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mata saya sudah terasa sangat ngantuk, tapi selalu kutahan. Jujur saja, saya tidak berani masuk kamar untuk tidur. Kusibukkan diri dengan menonton TV, tapi apa daya, mata ini sudah sangat lelah sekali. Kulihat jam sudah pukul 11.45 malam. Kuberanikan diri untuk masuk kamar dan mulai memejamkan mata. Tak lupa membaca doa berharap malam ini bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba saya terbangun tapi tidak ada perasaan ngantuk lagi. Pikirku, sudah pagi ternyata. Namun kulihat jam ternyata menunjukkan pukul 1:10. Astagfirullah, pikirku. Kenapa aku bisa selalu terbangun di jam yang sama lagi? Tidak ada perasaan ngantuk sama sekali. Namun kali ini ada perasaan aneh dalam diriku. Aku tidak merasa takut seperti malam sebelumnya. Entah mengapa perasaan takut sebelum tidur tiba-tiba lenyap. Kuberanikan diri berbicara dalam hati. "Siapa kamu?" Namun tetap hening. "Siapa kamu?" Dengan penuh ikhlas dalam hati. Selang beberapa detik terciumlah aroma yang sangat wangi di seluruh ruanganku. "Tolong jangan ganggu saya. Saya tidak pernah mengganggu kamu," kataku. Saya ingin tidur dan tidak diganggu lagi. Tiba-tiba aroma wangi itu hilang. Aku pun mencoba untuk tidur lagi, namun apa yang terjadi? Aku bermimpi bertemu seorang wanita cantik sekali, mengenakan kebaya Jawa namun tidak dekat, sekitar 20 meter jauhnya dari pandanganku. Tangannya seolah memanggil-manggil saya untuk menghampirinya. Kuberanikan diri untuk melangkah, namun belum sampai beberapa langkah, saya langsung terbangun. Waktu itu jam menunjukkan pukul 6 pagi. Tidak ada perasaan lelah dan takut. Rasanya seperti dilahirkan kembali. Setelah selesai mandi, akhirnya kuberanikan diri untuk berbicara kepada ibuku tentang apa yang kualami malam ini dan malam sebelumnya. Ini yang paling mengejutkanku. Dan inilah jawaban ibuku setelah aku bercerita. "Sudah, kamu tidak usah takut lagi, Dek. Dia cuma ingin berkenalan denganmu." "Kenalan?" Gila, pikirku. "Kenapa, Bu?" "Ibu yang membawanya ke sini. Ibu meminjam selendangnya untuk ikut lomba menyanyi keroncong biar aura ibu bagus." "Dia tidak jahat kok, Dek. Dia cuma ingin berkenalan karena mungkin adek punya aura yang bagus. Makanya dia pengen kenalan sama adek." "Apa benar tidak jahat, Bu? Waktu itu saya masih kecil dan belum begitu mengenal agama." "Tidak, Dek. Nama dia Nyai Sri." "Oh, ya udah Bu, nggak apa-apa. Cuma tolong bilangin jangan suruh ganggu saya lagi ya, Bu." "Loh, ibu yang nggak bisa berkomunikasi sama Nyai, Dek? Melihat saja nggak pernah. Dia hanya terlihat ketika dia ingin, terutama sama yang disukainya. Tapi nanti coba tak tanyain sama orang pintar, Dek.
Iya bu, gumamku, sambil jalan keluar buat main sama teman-teman. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Jangan lupa, buat yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.